Suara pendingin ruangan bergema halus di dalam sebuah ballroom hotel berbintang 5. Pagi itu, ruangan dipenuhi orang-orang berpakaian formal, jas rapi, dasi berwarna netral, dan wajah serius. Semua datang untuk satu tujuan yang sama, memenangkan tender proyek besar bernilai miliaran rupiah. Di salah satu meja, duduklah seorang pria berumur 25 tahun. Wajahnya tenang, tapi penuh keyakinan. Arka, nama yang sudah cukup dikenal dalam dunia bisnis, meski usianya masih muda, reputasinya, hampir semua tender yang diikutinya, selalu berakhir dengan kemenangan. Ia lihai berargumen, penuh strategi, dan punya kepercayaan diri yang sering membuat lawannya gugup sebelum berhadapan langsung. Namun pagi itu, matanya menatap ke seberang meja. Ada sosok lain yang membuatnya tidak hanya waspada, tetapi juga merasa sesuatu yang berbeda. Wanita itu duduk tegak, dengan rambut hitam panjang yang terikat sederhana, wajah serius, dan mata yang penuh tekad. Naila, 25 tahun, seorang manajer muda di perusahaan konsultan besar. Berbeda dengan peserta tender lain yang terlihat kaku, Naila memancarkan aura percaya diri yang dingin, seakan siap menantang siapapun. Arka tersenyum tipis, lawan sengitku muncul lagi. Sementara Naila, begitu menyadari tatapan itu, mendengus pelan. Si pria sombong itu lagi, selalu muncul di setiap tender besar. Dan parahnya, dia hampir selalu menang. Moderator membuka acara, menyampaikan aturan, dan tata cara presentasi. Satu persatu, perusahaan mulai memaparkan rencana dan strategi mereka. Ketika giliran Arka, ia maju dengan penuh percaya diri. Suaranya tegas, bahasa tubuhnya mantap. Setiap poin yang ia sampaikan berhasil membuat juri fokus padanya. Dengan strategi ini, perusahaan kami bisa memastikan efisiensi hingga 20% lebih baik dibanding kompetitor. Ucapnya mantap sambil menatap langsung para juri. Beberapa juri mengangguk, terlihat terkesan. Naila yang duduk memperhatikan, meremas ballpoint di tangannya. Dia memang jago ngomong, tapi kali ini aku nggak akan kalah. Begitu gilirannya tiba, Naila berdiri dengan langkah anggun. Suaranya jernih, tatapannya tajam. Presentasi sebelumnya memang menarik, tetapi kami menemukan beberapa kelemahan mendasar pada strategi itu. Ia menoleh sekilas ke arah Arka, lalu kembali fokus pada juri. Contohnya, perhitungan biaya logistik yang tampak terlalu optimis berdasarkan data terbaru. Kemungkinan besar biaya justru membengkak 15%. Para juri kembali mengangguk, bahkan mulai mencatat. Arka mengangkat alis, lalu tersenyum miring. Oke, Naila, kamu mulai panas ya, batin Arka. Setelah sesi presentasi, masuklah sesi tanya jawab. Juri melemparkan beberapa pertanyaan sulit. Dan seperti biasa, Arka menjawab dengan mantap. Naila pun menjawab dengan penuh data. Membuat suasana semakin menegangkan. Hingga akhirnya, salah satu juri berkata, kedua perusahaan terlihat sama-sama punya keunggulan. Tapi bagaimana jika kami menanyakan langsung, apakah ada kelemahan dari strategi lawan Anda yang bisa Anda tunjukkan di sini? Kesempatan itu jelas bisa jadi bumerang. Tetapi Naila tidak ragu. Perusahaan yang diwakili oleh Pak Arka memang punya rekam jejak bagus, namun terlalu sering mengandalkan metode klasik. Dunia sudah berubah, teknologi semakin berkembang. Kalau mereka tetap dengan cara lama, risikonya adalah lambat beradaptasi. Arka tertawa kecil, lalu mengambil mikrofon. Lucu sekali mendengar kata klasik. Faktanya, metode kami yang klasik itu sudah terbukti memenangkan banyak tender. Justru strategi yang terlalu baru seringkali hanya indah di atas kertas, tapi gagal saat diterapkan. Dan saya cukup yakin, lawan saya hari ini lebih suka teori daripada realita. Naila mendelik, itu bukan teori, tapi data. Arka mencondongkan badan ke arah mikrofon, matanya menatap Naila penuh godaan. Tapi data
Tidak selalu sama dengan kenyataan, Naila. Suara ruangan mendadak hening. Beberapa peserta tender tersenyum menahan tawa. Moderator bahkan sempat batuk kecil mencoba mencairkan suasana. Naila memerah, bukan karena malu, tapi karena emosi. Pak Arka, ini forum tender, bukan tempat bercanda. Arka hanya menyunggingkan senyum nakal. Tapi kalau kamu marah-marah begini, juri malah makin fokus sama kamu. Loh, cantik sih, tapi seram. Ruangan langsung riuh dengan tawa kecil yang tertahan. Naila menggertakkan gigi. Astaga, pria ini memang cari gara-gara terus. Tapi kenapa aku malah jadi panas dingin? Acara tender selesai menjelang siang. Para peserta bertebaran keluar ballroom. Ada yang lega, ada yang kecewa, dan ada pula yang langsung menelpon atasan. Naila keluar sambil menenteng map tebal. Wajahnya masih kesal. Baru beberapa langkah, suara yang sangat ia kenal terdengar dari belakang. Nay, kamu tadi keren loh, hampir aja bikin aku deg-degan. Naila berhenti, berbalik, dan mendapati Arka sudah berjalan santai di belakangnya sambil memasukkan tangan ke saku celana. Hampir. Jadi intinya kamu tetap merasa lebih unggul kan? Naila melipat tangan di dada. Arka tersenyum tipis. Ya, untuk kali ini. Tapi jujur, aku senang tiap kali kita ketemu di tender. Naila mengerutkan kening. Senang? Senang bikin aku jengkel. Maksudmu? Arka tertawa. Ya, kurang lebih begitu. Arka, kamu itu menyebalkan sekali. Aku tahu, tapi kalau aku nggak nyebelin, kita nggak akan bisa ngobrol sebanyak ini kan? Naila terdiam sejenak. Ia ingin membalas, tapi tidak menemukan kata-kata. Akhirnya ia hanya mendengus keras, lalu berjalan pergi meninggalkan Arka yang masih tersenyum puas. Arka menatap punggung Naila yang menjauh. Marah lagi? Ya, baguslah, setidaknya itu artinya kamu masih memikirkan aku. Malam itu, di kamar apartemen masing-masing, dua anak muda itu sama-sama teringat kejadian hari ini. Naila merebahkan diri di ranjang, menatap langit-langit. Kenapa sih dia selalu bikin aku emosi? Tapi entah kenapa, kalau dia nggak ada, suasananya jadi hambar. Sementara Arka duduk di balkon, menatap lampu kota. Aku bisa saja berhenti ikut tender yang sama dengannya. Tapi kalau begitu, aku nggak akan bisa melihat wajahnya lagi, Naila. Kamu tahu nggak sih, sejak 3 tahun lalu, aku jatuh cinta sama kamu. Mereka berdua sama-sama tidak sadar bahwa dalam hati masing-masing sudah ada benih yang tumbuh. Benih yang lahir bukan dari kehangatan, melainkan dari persaingan. Beberapa minggu setelah tender di hotel berbintang itu, nama Naila dan Arka kembali tercatat di daftar peserta tender berikutnya. Kali ini proyeknya jauh lebih besar, pembangunan kawasan bisnis terpadu yang menjadi incaran banyak perusahaan. Nilainya ratusan miliar. Bagi Naila, proyek ini bukan sekadar kesempatan, melainkan taruhannya. Atasan langsungnya sudah berpesan, jika kamu bisa memenangkan tender ini, Naila, posisi kepala divisi akan jadi milikmu. Tapi kalau gagal, aku akan mempertimbangkan orang lain. Ancaman halus itu membuat Naila semakin bertekad. Ia tidak boleh kalah. Apalagi kalau lawannya adalah Arka, pria yang selalu berhasil membuatnya kesal sekaligus. Entah kenapa, penasaran. Hari itu, ballroom hotel lain kembali dipenuhi orang-orang. Suasana tegang, semua peserta sibuk mengecek berkas, merapikan presentasi, atau berbisik dengan tim mereka. Naila melangkah masuk dengan jas abu-abu yang membuatnya tampak semakin profesional. Rambutnya disanggul rapi, matanya fokus. Begitu sampai di meja yang sudah ditentukan, ia menaruh map tebal berisi data dengan suara sup yang cukup keras. Dan suara yang sangat familiar terdengar dari sebelah. Wih, Naila, datang lagi. Aku jadi makin yakin kalau hidupku
memang ditakdirkan selalu berurusan sama kamu. Naila mengangkat wajah dengan cepat. Arka, katanya datar, menahan gejolak. Arka duduk santai dengan jas hitam elegan. Ia bahkan sedang memutar pena di jarinya sambil tersenyum nakal. Senang bisa lihat kamu lagi. Sepertinya nasib gak pernah bosan menjodohkan kita di ruang tender ya. Naila mendengus. Kalau jodohmu cuma di ruang tender, aku doakan semoga kamu gak pernah menang lagi. Arka pura-pura kaget. Tangannya menepuk dada. Wah, kejam sekali. Masa doanya begitu? Padahal aku selalu doain kamu supaya bahagia loh. Bahagia karena kamu kalah, mungkin? Naila menatap tajam. Arka terkekeh. Atau bahagia karena bisa terus ketemu aku? Naila terdiam. Sesaat wajahnya memerah. Tapi buru-buru ia mengalihkan pandangan. Astaga, kenapa jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya? Jangan bilang aku. Tender dimulai. Perusahaan Naila ke bagian giliran lebih dulu. Ia maju ke depan, memaparkan strategi dengan penuh percaya diri. Suaranya jelas, presentasinya runtut, datanya akurat, bahkan beberapa juri terlihat terkesan. Intinya, tutup Naila. Strategi kami tidak hanya efisien dari sisi biaya, tetapi juga memiliki keunggulan jangka panjang. Kami berfokus pada keberlanjutan, bukan sekadar keuntungan instan. Tepuk tangan terdengar. Naila menunduk hormat, lalu kembali ke kursinya dengan napas lega. Tak lama, giliran Arka. Ia melangkah maju dengan gaya santai khasnya, seakan ruangan itu memang miliknya. Terima kasih atas kesempatannya. Presentasi yang tadi memang sangat menarik, terutama dari Mbak Naila. Beberapa orang menoleh ke arah Naila, yang langsung menegang. Apalagi sih mau dia? Arka melanjutkan dengan suara mantap. Tapi ada satu hal yang perlu saya luruskan. Keberlanjutan memang penting, tapi tanpa perhitungan realistis, semua hanya akan jadi mimpi. Ia menampilkan grafik, lalu menoleh sekilas ke arah Naila sambil tersenyum miring. Dan sayangnya, kompetitor kita hari ini terlalu banyak bermimpi. Ruangan seketika riuh. Beberapa orang menahan tawa kecil. Juri-juri berbisik, sementara Naila meremas ballpointnya sampai hampir patah. Astaga, aku ingin melemparkan map ini ke kepalanya. Namun, di balik emosi itu, Naila tidak bisa memungkiri Arka memang pandai bicara. Kata-katanya tajam, tapi membius. Usai sesi, Naila langsung keluar ruangan dengan langkah cepat. Ia butuh udara segar untuk menenangkan diri. Tapi belum sempat ia jauh, suara yang sangat ia kenal menyusul dari belakang. Nay, jangan buru-buru gitu dong, kita belum sempat ngobrol banyak. Naila berhenti, memutar badan, dan menatap Arka dengan mata menyipit. Ngobrol banyak? Kamu barusan sudah cukup bikin aku naik darah. Arka menaikkan alis. Naik darah? Kok bisa? Padahal aku cuma ngomong fakta. Fakta apanya? Kamu sengaja menjatuhkan presentasiku di depan semua orang. Arka mendekat. Suaranya diturunkan sedikit. Iya sih, sengaja. Soalnya kalau aku nggak gitu, kamu nggak akan melirik aku sama sekali. Naila terdiam. Wajahnya mendadak panas. Arka, kamu itu keterlaluan. Arka hanya terkekeh. Tapi lihat sekarang, kamu marah, kamu ngomel, kamu fokus sama aku. Berarti tujuanku berhasil. Naila menahan diri agar tidak menampar pria itu di tempat. Namun dalam hatinya, ada suara kecil yang berbisik. Kenapa sih? Aku malah deg-degan. Beberapa hari kemudian, Naila sibuk menyiapkan laporan tambahan untuk tender itu. Ia bekerja sampai larut malam di kantor. Saat keluar gedung, hujan deras turun tiba-tiba. Aduh, sial, payungku ketinggalan, gerutunya. Ketika ia berdiri di bawah atap gedung, bingung harus bagaimana. Sebuah mobil hitam berhenti tepat di depannya. Jendela terbuka, dan wajah yang sangat ia kenal muncul. Nay,
Mau nebeng? Hujan begini, kamu bisa sakit kalau maksa jalan. Naila melotot. Arka, kamu ngapain di sini? Arka tersenyum santai. Kebetulan lewat. Atau sebenarnya memang sudah terbiasa ngikutin insting kalau kamu butuh bantuan. Naila menimbang-nimbang harga dirinya, berkata jangan mau. Tapi tubuhnya sudah kedinginan. Akhirnya, ia menghela napas panjang dan masuk ke mobil. Sepanjang perjalanan, hening cukup lama. Sampai akhirnya, Arka membuka percakapan. Kamu tahu nggak, Nay? Aku selalu kagum sama kamu. Naila tersedak kecil. Hah, kagum? Sejak kapan kamu bisa kagum sama lawanmu? Arka menoleh sekilas, lalu kembali fokus ke jalan. Sejak pertama kali kamu debat sama aku di tender 3 tahun lalu, waktu itu aku pikir, wah, cewek ini beda. Dia berani, cerdas, nggak gampang kalah. Naila terdiam. Kata-kata itu, entah kenapa, membuat dadanya hangat. Tapi ia buru-buru menutupinya dengan sikap dingin. Kalau kagum, kenapa kerjanya selalu bikin aku jengkel? Arka tertawa pelan. Justru itu caraku supaya bisa terus berinteraksi sama kamu. Naila menoleh dengan cepat, tatapan matanya penuh pertanyaan. Namun, sebelum ia bisa berkata apa-apa, mobil sudah berhenti di depan apartemennya. Sudah sampai, hati-hati. Ya, Naila turun tanpa banyak bicara. Tapi saat melangkah menuju lobi, ia tersenyum kecil tanpa sadar. Pria itu benar-benar aneh. Tapi kenapa aku jadi gak bisa berhenti memikirkannya? Malam itu, Naila menatap bayangan dirinya di cermin. Aku ini kenapa sih? Dia itu musuhku, lawanku, orang yang selalu bikin aku marah. Tapi kenapa? Setiap kali dia muncul, rasanya dunia jadi lebih ramai. Di tempat lain, Arka menutup laptopnya dan bersandar di kursi. Naila, cepat atau lambat, kamu pasti tahu. Aku gak cuma ingin jadi lawanmu di tender. Aku ingin jadi satu-satunya yang selalu ada di sisimu. Persaingan mereka di meja tender belum selesai. Tapi tanpa mereka sadari, di luar itu semua, sesuatu yang lebih berharga sedang tumbuh perlahan. Bukan sekadar kompetisi, melainkan sebuah cerita yang bisa mengubah hidup mereka. Hujan baru saja reda ketika Naila keluar dari gedung kantornya. Malam itu sudah lewat pukul 10. Dan jalanan di sekitar perkantoran mulai lengang. Lampu jalan menyinari aspal yang masih basah, memantulkan cahaya kuning pucat yang membuat suasana terasa muram. Di tangannya, Naila menenteng map berisi dokumen tender yang harus ia pelajari. Besok pagi ia harus kembali presentasi. Dan ia tidak boleh lengah sedikit pun. Tekanan dari kantornya semakin berat. Posisi yang ia impikan, kepala divisi, sudah ada di depan mata. Tapi jika kalah lagi, semua bisa lenyap. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan pikirannya yang lelah. Namun langkahnya terhenti ketika dari kejauhan ia melihat 3 sosok pria berdiri di sisi jalan. Pakaian mereka lusuh, wajahnya keras, dan tatapan matanya tidak bersahabat. Naila menelan ludah. Ia mempercepat langkah, berharap bisa melewati mereka tanpa masalah. Hei, cantik, malam-malam sendirian aja? Suara serak salah satu pria itu terdengar. Langkah Naila semakin cepat. Jangan diladeni, Naila. Fokus jalan. Namun tiba-tiba, salah satu dari mereka melangkah menghadang. Jangan buru-buru, bawa tas berat banget tuh. Sini, biar kami bantuin. Pria lain menyeringai, memperlihatkan gigi kuningnya. Atau mending kasih aja ke kita. Malam ini kan sepi, gak ada yang bakal nolongin kamu. Jantung Naila berdegup kencang. Tangannya gemetar memegang map. Maaf, saya buru-buru. Tolong jangan ganggu saya. Ketiga pria itu tertawa kasar. Tenang aja, cantik. Kita nggak ganggu kok. Cuma minta sedikit barang bawaanmu. Naila mundur setapak. Tapi salah satu dari mereka langsung menahan lengannya. Jangan kabur dong. Apa yang kalian mau? Ini cuma berkas.
Nggak ada yang berharga. Berkas nggak penting, tapi dompet sama HP-mu kan pasti ada. Air mata hampir menetes dari mata Naila. Ia merasa tubuhnya kaku. Lidahnya keluh, ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ya Tuhan, tolong aku. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari arah lain. Berat, mantap, dan terdengar semakin dekat. Hei, lepaskan dia. Suara tegas itu bergema. Ketiga pria itu menoleh bersamaan. Dari kejauhan, seseorang berjalan mendekat dengan wajah serius. Sosok itu tidak asing bagi Naila. Arka, ia berbisik lirih, antara lega dan tak percaya. Arka berjalan cepat. Wajahnya muram. Kalau cari masalah, jangan sama perempuan. Lepaskan dia sekarang juga. Salah satu preman mendengus, meludah ke tanah. Siapa lo, ha? Jangan sok pahlawan. Mau ikut babak belur juga? Arka melangkah semakin dekat. Matanya tajam. Kalau kalian gak mau menyesal, minggir sekarang juga. Namun bukannya mundur, ketiga pria itu justru mengepungnya. Preman pertama melayangkan tinju. Arka sigap menangkis, lalu membalas dengan pukulan keras ke rahang lawan. Pria itu terhuyung ke belakang. Preman kedua maju dengan pipa besi. Arka menghindar dengan cepat, meski ujung pipa sempat mengenai lengannya. Ia meringis, tapi tidak berhenti. Dengan tendangan keras, ia menjatuhkan lawan itu ke tanah. Preman ketiga mencoba menyerang dari belakang. Namun Arka berbalik, meninju perutnya hingga pria itu terbungkuk kesakitan. Suasana semakin kacau. Suara dentuman tinju, teriakan, dan langkah kaki berpadu di jalanan sepi itu. Naila hanya bisa berdiri kaku, tubuhnya gemetar, ingin menolong, tapi tak tahu harus bagaimana. Hingga akhirnya, setelah beberapa menit yang terasa seperti seabad, ketiga preman itu tergeletak di tanah, menggeram kesakitan, tapi tak lagi mampu bangkit. Arka berdiri terengah, wajahnya sedikit lebam, bibirnya pecah, dan napasnya memburu. Namun matanya masih menyala, penuh keberanian. Naila, suaranya pelan, serak karena lelah. Kamu gak apa-apa? Naila menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Tanpa pikir panjang, ia berlari ke arah Arka dan langsung memeluknya erat. Aku takut sekali. Aku pikir aku gak akan bisa pulang malam ini. Suaranya pecah, tubuhnya gemetar hebat. Arka terkejut sejenak, tapi kemudian tangannya terangkat, mengelus lembut kepala Naila. Sudah, gak apa-apa. Aku di sini, kamu aman. Sekarang, Naila menenggelamkan wajahnya di dada Arka, mendengarkan detak jantungnya yang cepat. Anehnya, meski situasi baru saja mencekam, ia merasa hangat dan tenang di pelukan itu. Arka menatap jalanan, memastikan para preman itu tidak bangun. Lalu ia berbisik, ayo kita pergi dari sini. Sebelum mereka sadar lagi, aku bakal ngikutin kamu sampai rumah. Naila menatap wajahnya yang lebam. Tapi, kamu terluka. Ini cuma lecet. Yang penting kamu selamat. Malam itu, mereka berjalan beriringan. Naila di depan, Arka sedikit di belakang. Matanya terus waspada. Setiap langkah terasa hening, tapi juga penuh arti. Sesampainya di depan apartemen Naila, ia berbalik menatap Arka. Wajah pria itu memang babak belur, tapi matanya tetap tenang. Arka, terima kasih. Kalau bukan karena kamu, aku nggak tahu apa yang akan terjadi. Arka tersenyum samar. Nggak usah, terima kasih. Aku memang nggak akan pernah biarin kamu celaka. Naila terdiam. Kata-kata itu menusuk ke dalam hatinya. Selama ini, ia selalu menganggap Arka hanya lawan yang menyebalkan. Tapi, malam ini, ia melihat sisi lain yang selama ini tersembunyi. Setelah masuk ke apartemennya, Naila duduk di ranjang. Wajahnya masih memerah. Ia memeluk bantal, mencoba menenangkan diri. Namun, ingatannya terus kembali ke pelukan hangat Arka. Kenapa jantungku berdetak begitu cepat tadi?
Kenapa aku merasa aman saat dia ada di sampingku? Apa aku mulai jatuh cinta padanya? Di sisi lain, Arka duduk di kursi mobilnya, menghela napas panjang. Ia menatap luka di tangannya, lalu tersenyum kecil. Rasanya sakit, tapi nggak sebanding sama perasaan waktu Naila memelukku tadi. Tuhan, aku benar-benar nggak bisa terus sembunyi, cepat atau lambat, aku harus bilang yang sebenarnya. Malam itu, baik Arka maupun Naila sulit tidur. Keduanya sama-sama memikirkan kejadian yang baru saja mereka alami dan menyadari bahwa hubungan mereka sudah berubah. Persaingan di meja tender mungkin masih ada, tapi di luar itu ada benih lain yang kini tumbuh semakin kuat. Pagi itu, matahari bersinar cerah. Berbeda dengan hati Naila yang masih terasa campur aduk. Semalam ia hampir kehilangan segalanya, jika bukan karena Arka, ingatan tentang pelukan itu. Detak jantungnya yang tidak karuan, dan tatapan penuh kepedulian dari pria itu membuat Naila berkali-kali menepuk pipinya sendiri. Naila sadar dia itu musuhmu, lawanmu, orang yang selalu bikin kamu emosi. Jangan terjebak. Namun, semakin keras ia mencoba menepis, semakin jelas wajah Arka muncul di kepalanya. Di siang hari, Naila datang ke sebuah kafe dekat kantornya. Ia ingin sedikit tenang sambil menyiapkan laporan tambahan untuk tender besar minggu depan. Baru saja ia membuka laptop, suara yang sangat ia kenal terdengar dari arah belakang. Nah, kebetulan banget, aku tadi lagi mikirin kamu. Naila langsung menoleh dan benar saja Arka berdiri di sana dengan senyum nakalnya sambil membawa segelas kopi. Kamu ngikutin aku? Naila menyipitkan mata. Arka mengangkat tangan. Sumpah, enggak. Aku juga sering kerja di sini. Ternyata kita punya selera kafe yang sama. Jodoh kali ya? Jodoh dari Hong Kong. Naila mendengus. Arka tertawa. Lalu tanpa izin langsung duduk di kursi seberang. Kamu lagi ngapain? Laporan tender ya? Wah, rajin banget. Jangan-jangan semalam kejadian itu bikin kamu makin semangat. Naila menutup laptopnya dengan cepat. Wajahnya merona. Jangan bahas semalam. Aku nggak mau ingat lagi. Arka mengangkat alis. Oh ya, padahal aku justru senang banget bisa nolong kamu. Apalagi bonus pelukan gratis itu. Wajah Naila langsung memerah seperti tomat. Arka, jangan ngomong sembarangan di tempat umum. Beberapa pengunjung kafe menoleh penasaran, membuat Naila semakin salah tingkah. Arka hanya terkekeh puas. Meski Castle. Naila tidak bisa menutup mata terhadap perubahan sikap Arka. Ia tidak hanya menggoda seperti biasanya, tetapi kini juga lebih perhatian. Saat melihat gelas kopi Naila sudah hampir kosong, Arka berdiri dan memesan satu lagi tanpa diminta. Saat Naila mengernyit menatap layar laptop terlalu lama, Arka mengingatkannya, jangan terlalu tegang, nanti matamu lelah. Bahkan ketika mereka berpisah di depan kafe, Arka berkata dengan ringan, hati-hati pulang ya, jangan pulang terlalu malam lagi. Kalimat sederhana itu entah kenapa membuat dada Naila hangat. Namun bukannya mengaku, Naila justru menutupi rasa itu dengan menggerutu dalam hati. Kenapa sih dia tiba-tiba jadi perhatian begini? Aku jadi susah membencinya. Beberapa hari kemudian, keduanya kembali bertemu di ruang tender. Namun kali ini suasananya agak berbeda. Mungkin karena kejadian semalam itu, Naila jadi lebih sadar terhadap kehadiran Arka. Saat diskusi berlangsung, Arka kembali melontarkan komentar yang memicu Naila. Strategi Naila bagus, tapi terlalu idealis. Kalau dunia bisnis bisa semulus itu, mungkin semua orang sudah jadi miliarder. Naila menoleh cepat,
menatapnya tajam. Kalau kamu bilang aku idealis, artinya kamu terlalu pragmatis. Bisnis bukan cuma soal untung, Arka. Ada tanggung jawab sosial juga. Arka mengangkat bahu. Tanggung jawab sosial itu bonus. Yang utama, tetap keuntungan. Makanya kamu selalu bikin orang jengkel. Hidup bukan cuma soal angka. Tahu nggak? Arka tersenyum nakal. Tapi kalau soal bikin kamu jengkel, itu memang target utamaku. Beberapa peserta tender lain menahan tawa. Bahkan salah satu juri berbisik, mereka berdua ini kayak pasangan muda yang lagi ribut. Ya, wajah Naila langsung memerah. Dan ia mengetukkan pena ke meja dengan keras. Arka, seriuslah sedikit. Arka justru semakin santai. Aku serius, Nay. Serius bikin kamu mikirin aku terus. Seusai tender, Naila keluar dengan wajah kusut. Ia benar-benar kesal dengan sikap Arka. Namun begitu ia menuruni anak tangga hotel, tumit sepatunya terselip di celah lantai marmer dan hampir membuatnya jatuh. Sebelum ia terjatuh, sebuah tangan sigap meraih lengannya. Naila terhuyung, lalu mendapati dirinya bersandar di dada Arka. Wah, hati-hati. Kalau jatuh, yang sakit bukan cuma kakimu, aku juga bisa sakit hati. Naila buru-buru melepaskan diri. Wajahnya panas. Kenapa kamu selalu muncul di momen memalukan begini? Arka mengedipkan mata. Mungkin karena aku memang ditakdirkan jadi penyelamatmu. Naila memutar bola matanya. Atau memang kamu yang bawa sial? Arka terkekeh. Kalau bawa sial, tapi bisa bikin kita makin dekat, aku rela. Malamnya, Naila tidak bisa tidur. Ia berjalan mondar-mandir di kamarnya sambil memegang ponsel. Berkali-kali ia membuka layar, melihat kontak Arka, lalu menutupnya lagi. Apa aku harus bilang terima kasih? Tapi nanti dia jadi besar kepala. Menyebab. Sementara di apartemennya, Arka sudah menatap layar ponselnya sendiri. Ia menulis pesan singkat. Jangan terlalu sering kerja lembur. Aku nggak selalu bisa datang kalau ada apa-apa. Ia sempat ragu menekan tombol kirim, tapi akhirnya dengan senyum kecil, ia mengirimnya juga. Beberapa menit kemudian, di kamar Naila, ponselnya berbunyi. Ia membaca pesan itu dengan jantung berdegup kencang. Apa-apaan ini? Kenapa aku malah tersenyum baca pesannya? Ia mengetik balasan singkat. Aku gak minta kamu selalu ada. Jangan GR. Arka membaca balasan itu, lalu tertawa kecil. Keras di luar, lembut di dalam. Dasar Naila. Hari-hari berikutnya, pola itu terus berulang. Mereka masih sering berdebat di tender, saling menyindir, bahkan terlihat seperti musuh yang tidak bisa akur. Tapi di balik semua itu, ada perhatian-perhatian kecil yang membuat Naila bingung dengan perasaannya sendiri. Ketika Naila terlambat datang rapat, Arka sudah memesankan segelas air putih untuknya. Ketika Naila lupa membawa pulpen, entah bagaimana Arka selalu punya satu cadangan. Ketika Naila mengeluh pusing, Arka menawarkan permen min dengan wajah sok cuek. Setiap hal kecil itu membuat Naila bertanya-tanya, apakah ini hanya kebetulan? Atau dia memang sengaja? Namun yang jelas, setiap kali mereka bertengkar, ada debar yang sama-sama mereka rasakan. Persaingan mereka kini bukan lagi sekadar soal tender, melainkan juga soal hati. Pagi itu, kantor Naila sibuk luar biasa. Semua tim sedang menyiapkan dokumen akhir untuk presentasi tender minggu depan. Ruangan penuh dengan kertas, laptop yang terbuka, dan suara printer yang tiada henti. Naila duduk di kursinya, wajah serius menatap layar. Matanya sudah lelah, tapi tangannya tak berhenti mengetik. Bu Naila, salah satu stafnya berkata, kita kekurangan data untuk bagian proyeksi biaya transportasi. Kalau tidak segera dilengkapi, bisa kacau. Naila menarik napas panjang. Baik, saya kerjakan sekarang. Namun, bahkan sebelum ia sempat berdiri, sebuah suara yang sangat dikenalnya menyela dari pintu. Kalau soal transportasi, aku bisa bantu. Kebetulan timku sudah punya hitungan detailnya.
Semua kepala menoleh, dan di sana, dengan jas rapi dan senyum santainya, berdirilah Arka. Naila mendengus kesal. Kenapa kamu ada di sini? Ini kantor lawan, bukan taman bermain. Arka masuk dengan santai, lalu mengangkat map biru. Kebetulan, aku ada urusan lain di gedung ini. Terus aku dengar, Timu butuh data transportasi. Ya sudah, aku mampir. Sekalian nolongin kamu kan? Nolongin? Naila menyilangkan tangan di dada. Kamu pikir aku percaya? Jangan-jangan kamu sengaja mau intip data kita. Arka pura-pura terkejut. Astaga, Naila, jadi selama ini kamu pikir aku mata-mata? Kalau iya, harusnya aku pakai kacamata hitam dan jas hitam biar lebih keren. Beberapa staf Naila menahan tawa, bahkan sekretarisnya sampai menutup mulut. Arka, serius? Naila berdecak, tapi wajahnya merona karena malu. Jangan bikin gaduh di sini. Arka mendekat, meletakkan map biru di meja Naila. Ambil saja kalau perlu. Gratis. Anggap saja sebagai bentuk terima kasih. Terima kasih, Naila mengernyit. Untuk apa? Arka menatapnya dalam-dalam, suaranya lebih pelan. Untuk kemarin, karena sudah percaya sama aku, meski cuma sebentar. Deg, hati Naila berdegup kencang. Ia buru-buru menunduk, pura-pura sibuk membuka map itu. Hayem Piha, jangan GR. Aku gak percaya sama kamu. Arka tersenyum kecil, lalu melangkah pergi. Tapi sebelum keluar ruangan, ia menoleh sekali lagi. Kamu boleh gak percaya sama kata-kataku, tapi percayalah, aku gak akan pernah biarin kamu sendirian. Kata-kata itu menempel di kepala Naila sepanjang hari. Beberapa hari kemudian, Naila butuh refreshing. Ia pergi ke sebuah toko buku besar untuk mencari bahan referensi tambahan. Saat ia sedang serius memilih buku, suara familiar kembali mengganggu konsentrasinya. Lagi cari buku tentang tender atau buku cara cepat jatuh cinta sama pesaing bisnis, Naila hampir menjatuhkan buku dari tangannya. Arka, kenapa kamu selalu muncul di tempat yang sama denganku? Arka menyeringai. Mungkin karena aku magnetnya kamu. Naila mendengus, lalu berjalan menjauh. Tapi Arka dengan santai mengikuti dari belakang. Apa-apaan sih? Jangan ngikutin. Naila menoleh. Aku nggak ngikutin. Aku juga suka toko buku ini. Kamu aja yang terlalu sering ada di tempat favoritku, jawab Arka enteng. Akhirnya Naila menyerah. Mereka berdua berkeliling toko buku bersama, meski dengan banyak adu mulut kecil. Saat Naila mengambil buku manajemen, Arka menggoda. Kamu yakin bisa menerapkan teori ini? Jangan-jangan kamu malah lebih sibuk mikirin aku. Arka, sumpah, kalau kamu gak berhenti, aku bisa lempar buku ini ke kepalamu. Arka pura-pura menunduk. Hati-hati, kalau aku pingsan, kamu yang harus tanggung jawab. Mereka pun lanjut ke kafe di dalam toko buku. Naila awalnya menolak, tapi Arka yang mentraktir. Suasana jadi lebih ringan. Untuk pertama kalinya, Naila melihat sisi Arka yang berbeda. Ia bukan hanya penggoda menyebalkan, tapi juga pria yang bisa membuatnya tertawa lepas. Malam itu, setelah selesai, mereka menuju parkiran. Naila berjalan lebih cepat, ingin segera pulang. Tapi Arka memanggilnya. Nay, tunggu. Aku antar pulang, ya? Naila berhenti. Aku bisa sendiri. Lagi pula, aku gak mau berhutang budi lagi sama kamu. Arka menatapnya serius. Ini bukan soal hutang budi. Aku cuma ingin memastikan kamu aman. Deg, lagi-lagi hati Naila berdebar, tapi ia menutupi dengan pura-pura marah. Arka, jangan sok pahlawan. Aku baik-baik saja. Arka maju selangkah, suaranya lebih rendah. Kamu selalu bilang baik-baik saja, tapi aku tahu kamu sering menanggung semuanya sendirian. Kenapa sih? Susah banget buatmu terima kalau ada orang yang peduli. Naila terdiam. Untuk beberapa detik, hanya suara mesin mobil
yang terdengar di parkiran. Arka mendekat, menatapnya dalam. Aku gak mau jadi sekadar lawanmu, Nay. Aku ingin jadi orang yang selalu ada di sisimu. Jantung Naila seolah meloncat ke tenggorokan. Ia buru-buru berpaling. Aku pulang dulu. Tanpa menunggu jawaban, Naila masuk ke mobilnya dan pergi. Di kamarnya, Naila tidak bisa tidur. Kata-kata Arka terus terngiang. Aku ingin jadi orang yang selalu ada di sisimu. Ia berguling ke kanan, lalu ke kiri. Pipinya panas, jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Apa aku mulai jatuh cinta padanya? Bisiknya pada diri sendiri, tapi ia segera menggeleng keras. Tidak, aku gak boleh. Dia itu lawanku. Dia itu orang yang selalu bikin aku emosi. Tidak mungkin. Namun, semakin ia menyangkal, semakin jelas perasaan itu tumbuh di hatinya. Keesokan harinya, Naila kembali bertemu Arka dalam rapat gabungan tender. Ia sengaja menjaga jarak, duduk di sisi ruangan yang jauh. Namun sepanjang rapat, ia merasa tatapan Arka terus mengikutinya. Saat ia menoleh sekali, mereka bertatapan dan Arka tersenyum kecil. Senyum yang membuat wajah Naila panas seketika. Setelah rapat, Arka mendekat dan hanya berkata singkat, "Kamu terlihat cantik hari ini." Naila terdiam. Wajahnya langsung memerah. "Ah, apa sih? Jangan ngomong sembarangan." Arka terkekeh. Lalu berjalan pergi, seolah tidak terjadi apa-apa. Tinggallah Naila yang berdiri di tempat, berusaha menenangkan jantungnya yang berdegup kencang. Hari demi hari, sikap Arka semakin sulit diabaikan. Ia selalu hadir di momen penting Naila, entah sebagai lawan yang menyebalkan atau sebagai sosok yang diam-diam peduli. Dan tanpa sadar, Naila mulai menantikan kehadirannya. Setiap kali ponselnya berbunyi, ia berharap itu pesan dari Arka. Setiap kali rapat tender dimulai, ia mencari sosok Arka di ruangan. Setiap kali ia lelah, ia teringat senyum nakal pria itu. Hatinya mulai luluh, meski mulutnya masih keras menolak. Namun satu hal pasti, pertengkaran mereka kini tidak lagi terasa seperti perang, melainkan seperti tarian. Tarian dua hati yang pelan-pelan saling mendekat. Hari itu, udara kota Jakarta terasa lebih gerah dari biasanya. Gedung-gedung tinggi memantulkan cahaya matahari, membuat siapapun yang berada di jalanan ingin segera berlari masuk ke ruangan ber-AC. Naila baru saja selesai menghadiri rapat dengan tim manajemen perusahaan. Pikirannya kusut, tubuhnya lelah, dan ia hanya ingin duduk di kafe terdekat sambil menikmati segelas es teh manis. Namun takdir, seperti biasa, punya rencana lain. Begitu ia mendorong pintu kaca kafe, suara yang sangat ia kenal terdengar. "Naila, lagi-lagi kita ketemu." Naila mendongak. Dan ya, benar saja. Di meja dekat jendela, Arka duduk dengan santainya, laptop terbuka, segelas kopi di tangan. "Astaga," Naila mengusap wajahnya. "Kenapa setiap aku butuh ketenangan, kamu selalu ada?" Arka menyeringai. "Mungkin karena aku adalah ketenanganmu." Naila hampir tersedak udara. "Apa-apaan sih? Jangan asal ngomong." Meski awalnya ingin kabur, Naila akhirnya tetap duduk. Entah kenapa, kehadiran Arka justru membuatnya sulit berpaling. Arka menutup laptopnya. "Kamu kelihatan capek. Rapatnya berat ya?" Naila mendesah panjang. "Iya, kepala rasanya mau pecah. Semua orang menaruh harapan di pundakku. Kalau tender ini gagal, habis aku." Arka mencondongkan tubuhnya, nada suaranya lembut untuk pertama kalinya. "Nay, kamu gak harus menanggung semuanya sendirian. Kamu boleh berbagi beban, tahu?" Naila terdiam. Ada sesuatu dalam suara Arka yang membuat dadanya bergetar. Ia mencoba menutupi dengan tawa hambar. Berbagi beban sama lawan. Lucu juga, Arka tersenyum samar. "Siapa bilang aku cuma lawanmu?" Naila menelan ludah. Ada jeda hening di antara mereka.
Tatapan Arka begitu dalam, seolah mampu menembus benteng yang selama ini Naila bangun. Beberapa hari kemudian, Naila terjebak lembur di kantor. Seluruh tim sudah pulang. Tinggal ia seorang diri. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Dan ia masih mengetik laporan di laptop. Tiba-tiba, lampu di luar kantornya bergerak. Ada seseorang yang mengetuk pintu kaca. Naila terlonjak. Jangan-jangan begal lagi. Namun begitu pintu terbuka, wajah yang muncul justru membuatnya terkejut sekaligus lega. Arka berdiri di sana, membawa kantong plastik berisi makanan. Aku tebak kamu belum makan malam, jadi aku bawain nasi goreng favoritmu. Naila melotot. Kamu ngapain tengah malam kesini? Arka masuk tanpa merasa bersalah. Aku tadi lewat. Lihat lampu kantormu masih nyala. Ya sudah, aku mampir. Masa aku biarin kamu kerja sendirian sampai lapar? Naila ingin marah. Tapi aroma nasi goreng itu langsung membuat perutnya keroncongan. Dengan wajah pasrah, ia akhirnya menerima. Baiklah, tapi habis ini kamu pergi. Jangan ganggu aku kerja. Arka tertawa. Siap bos, aku cuma mau pastikan kamu makan dulu. Mereka pun makan bersama di ruang rapat yang kosong. Untuk sesaat, suasana yang biasanya tegang berubah jadi hangat. Selesai makan, Naila kembali menatap laptopnya. Arka masih duduk, memperhatikannya. Nay, panggilnya pelan. Naila tak mengalihkan pandangan dari layar. Aku serius loh, aku gak mau cuma jadi lawanmu. Naila berhenti mengetik, lalu menoleh. Kamu apa? Arka terdiam. Kata-kata itu hampir lolos, namun ia menahannya. Aku kagum sama kamu. Ucapnya. Akhirnya, deg. Naila merasakan jantungnya berdebar keras. Ia mencoba bersikap biasa. Kamu lagi bercanda kan? Arka menggeleng, menatapnya serius. Tidak, aku kagum sama semangatmu. Cara kamu berjuang, bahkan cara kamu marah-marah sama aku. Semuanya. Wajah Naila memanas. Ia buru-buru kembali menatap layar. Sudahlah, jangan ngomong yang aneh-aneh. Aku harus kerja. Arka tersenyum tipis. Baik, tapi suatu hari aku akan ngomong yang sebenarnya. Keesokan harinya, Naila hendak pulang naik taksi online. Namun hujan deras mengguyur kota. Taksi yang dipesannya membatalkan pesanan. Ia berdiri di depan gedung, basah kuyup karena payungnya kecil. Tiba-tiba sebuah mobil berhenti tepat di depannya. Jendela kaca terbuka, memperlihatkan wajah Arka. Naik, aku antar pulang. Naila ragu. Aku bisa sendiri. Kalau kamu kehujanan, besok bisa sakit. Kalau kamu sakit, siapa yang mau ngalahin aku di tender? Arka tersenyum nakal. Akhirnya, Naila menyerah. Ia masuk ke mobil, masih dengan wajah cemberut. Namun sepanjang perjalanan, Arka memperdengarkan playlist musik yang ternyata sama dengan favorit Naila. Naila menoleh kaget. Kamu suka band ini juga? Arka mengangguk. Tentu, aku bahkan tahu lirik lagunya. Jangan-jangan kita memang jodoh musik. Naila menahan tawa. Kebetulan saja, Arka meliriknya. Kalau semua kebetulan terasa menyenangkan, apa salahnya kita percaya kalau ini takdir? Wajah Naila kembali panas. Ia menatap keluar jendela, pura-pura tidak mendengar. Setibanya di depan rumah Naila, hujan masih deras. Arka menoleh padanya. Tatapannya lebih lembut daripada biasanya. Nah, suaranya nyaris tenggelam oleh suara hujan. Naila menoleh. Apa? Arka menelan ludah. Kalau suatu hari aku bilang, aku suka sama kamu, apa kamu akan marah? Deh, pertanyaan itu menusuk jantung Naila. Ia terdiam lama, bingung harus menjawab apa. Akhirnya, ia hanya berkata lirih, aku nggak tahu. Arka tersenyum samar. Itu sudah cukup, karena setidaknya kamu tidak bilang ya, aku akan marah.
Naila buru-buru membuka pintu mobil. Aku masuk dulu. Terima kasih sudah antar. Ia berlari kecil masuk ke rumah, meninggalkan Arka yang masih duduk di mobil dengan senyum penuh arti. Di kamarnya, Naila duduk di tepi ranjang. Wajahnya tertutup bantal. Ya Tuhan, kenapa dia selalu membuatku bingung seperti ini? Gumamnya. Ia menyentuh dadanya yang berdegup kencang. Apa benar aku mulai menyukainya? Namun, bayangan tentang persaingan tender membuatnya ragu. Kalau aku jatuh cinta pada lawanku, apa aku bisa tetap profesional? Apa aku bisa bertahan? Sementara itu, di apartemennya, Arka menatap layar ponselnya. Jari-jarinya nyaris mengetik pesan, "Aku suka kamu." Tapi lagi-lagi ia menghapusnya. Ia tersenyum kecil. Belum saatnya. Tapi aku janji, sebentar lagi, sebentar lagi. Hujan deras beberapa malam lalu masih membekas di benak Naila. Pertanyaan Arka di dalam mobil itu terus berputar di kepalanya. Kalau suatu hari aku bilang, aku suka sama kamu, apa kamu akan marah? Jantung Naila berdebar setiap kali mengingatnya. Ia berusaha meyakinkan diri kalau perasaan itu hanya sementara. Hanya efek dari perhatian Arka yang berlebihan, tapi semakin ia menyangkal, semakin jelas hatinya merindukan kehadiran pria itu. Hari Senin, Naila tiba di kantor lebih pagi dari biasanya. Saat ia membuka pintu ruangannya, sesuatu membuatnya terpaku. Di atas mejanya, ada sebuah kotak kecil berisi roti sandwich dan secangkir kopi hangat. Di atasnya terdapat secari kertas dengan tulisan tangan. Sarapan dulu sebelum rapat. Jangan sampai sakit gara-gara lupa makan. Wajah Naila langsung memerah. Arka, gumamnya pelan. Ia memandang ke kanan kiri, memastikan tak ada yang melihat ekspresinya yang kacau. Namun salah satu stafnya masuk dan menahan senyum nakal. Bu Naila, ada secret admirer ya? Naila buru-buru menyembunyikan kotak itu. Bukan, itu mungkin salah taruh. Tapi dalam hati, ia tahu persis siapa pelakunya. Siang itu, Naila dan Arka kembali bertemu dalam rapat gabungan. Persaingan mereka makin ketat. Kedua perusahaan sama-sama menyiapkan presentasi final. Saat Naila menyampaikan ide inovatifnya, Arka menyela dengan komentar pedas. Ide Naila bagus, tapi agak berisiko. Kalau gagal, perusahaan bisa rugi besar. Naila menatapnya tajam. Kalau kamu takut risiko, lebih baik jangan bisnis kalian. Arka, ruangan langsung hening. Beberapa orang menahan tawa, beberapa lainnya terkejut. Namun, Arka justru tersenyum kecil. Aku bukan takut risiko. Buktinya, aku berani ambil risiko buat duduk di sini, bersaing denganmu. Naila terdiam. Tatapan Arka menusuk lebih dalam daripada komentarnya. Selesai rapat, Naila ingin segera keluar dari gedung. Namun saat ia menekan tombol lift, Arka tiba-tiba ikut masuk. Kebetulan, katanya dengan senyum nakal. Kenapa harus kamu lagi? Naila memutar bola mata. Namun tiba-tiba lift berguncang keras, lalu berhenti mendadak di lantai ke-10. Lampu padam, hanya tersisa lampu emergensi redup. Apa-apaan ini? Naila panik. Arka menenangkan. Tenang, cuma mati listrik sebentar. Lift biasanya bakal nyala lagi. Tapi, aku takut ruang sempit. Naila berbisik. Wajahnya pucat, tanpa pikir panjang. Arka menariknya ke dalam pelukan. Hei, gak apa-apa. Aku di sini. Tarik napas pelan-pelan. Naila terdiam. Bisa merasakan detak jantung Arka yang stabil di dadanya. Perlahan, rasa paniknya mereda. Dalam keheningan itu, Arka berbisik. Kamu gak tahu betapa berharganya kamu buatku kan? Naila mendongak, matanya membulat. Arka, namun sebelum ia bisa menjawab, lift kembali bergerak normal. Pintu terbuka, menyelamatkan Naila dari harus merespons pengakuan samar itu. Dengan wajah merah padam, ia buru-buru keluar. Aku duluan. Arka tersenyum tipis
sambil menatap punggungnya. Suatu hari, kamu gak akan bisa kabur lagi, Nay. Malam itu, Naila masih merasa canggung. Untuk mengalihkan pikiran, ia memutuskan pergi ke supermarket. Saat sedang memilih buah, suara yang kini terlalu akrab kembali terdengar. Naila, lagi-lagi kita ketemu di tempat random. Naila hampir menjatuhkan apel dari tangannya. Arka, Kamu ngikutin aku ya? Arka terkekeh. Aku gak punya waktu buat ngikutin kamu. Tapi kalau kebetulan ini terus terjadi, aku gak keberatan. Mereka akhirnya berjalan bersama di lorong supermarket. Naila memilih belanjaan. Arka dengan seenaknya memasukkan snack ke keranjangnya. Hei, itu kan keranjangku, protes Naila. Arka menjawab santai. Kalau kamu belanja, otomatis aku juga ikut. Kan kita pasangan kompetitif, jadi harus sinkron. Naila mendengus, tapi tak bisa menahan tawa kecil. Kamu tuh nyebelin banget. Nyebelin tapi bikin kamu senyum kan? Arka menyeringai. Setelah selesai belanja, mereka berjalan ke parkiran. Suasana malam lebih tenang. Lampu jalan menyinari samar. Arka membantu membawa kantong belanja Naila. Kamu selalu bawa semuanya sendirian. Gak capek? Aku terbiasa, jawab Naila singkat. Itu dia masalahnya. Arka menatapnya serius. Kamu terlalu terbiasa sendiri. Padahal ada orang yang mau bantu. Naila berhenti melangkah. Hatinya kembali berdebar mendengar nada suara Arka. Ia menunduk, mencoba mengalihkan. Kalau aku terbiasa sendiri, itu pilihanku. Arka mendekat. Jaraknya hanya beberapa langkah. Tapi apa kamu gak capek terus-menerus menolak orang yang peduli padamu? Dek, Naila mendongak. Dan kali ini, ia tak bisa berpaling dari tatapan Arka. Tiba-tiba, Naila salah langkah. Karena lantai parkiran licin, ia hampir terjatuh. Namun Arka cepat meraih tangannya. Mereka terhenti dalam posisi sangat dekat. Wajah mereka hanya berjarak beberapa sentimeter. Napas Naila tercekat. Ia bisa merasakan kehangatan Arka, bahkan aroma parfum maskulinnya. Arka menatap matanya lekat-lekat. Nay, aku. Namun Naila buru-buru menarik tangannya. Jangan. Arka terdiam. Wajah Naila memerah. Ia menunduk. Aku belum siap dengar apapun. Jangan sekarang. Arka menghela napas panjang. Senyumnya tipis, tapi matanya penuh kesabaran. Baik, aku tunggu. Tapi ingat, aku serius. Di rumah, Naila menatap tangannya yang tadi digenggam Arka. Jantungnya masih berdegup kencang. Apa yang salah denganku? Kenapa aku tidak bisa mengendalikan perasaan ini? Ia memejamkan mata, namun yang muncul hanya senyum Arka, tatapan matanya, dan kata-kata lembutnya. Sementara di apartemennya, Arka menatap langit-langit kamar. Aku sudah hampir mengatakannya, tapi dia belum siap. Tidak apa-apa, aku akan tunggu, Nay. Aku janji gak akan berhenti. Hari-hari berikutnya, hubungan mereka jadi lebih aneh. Di kantor tender, mereka masih berdebat sengit. Proposalmu terlalu mahal, Arka, bentak Naila. Dan idemu terlalu rumit, Naila, balas Arka. Namun di balik itu, ada senyum samar yang hanya mereka berdua mengerti. Mereka seolah berperang di depan dunia, tapi di balik layar, hati mereka sedang saling tarik-menarik. Naila tahu, ia mulai jatuh. Tapi ia takut mengaku. Arka tahu, ia sudah terlalu dalam. Tapi ia rela menunggu. Dan di antara pertengkaran, tawa, dan kehangatan itu, benih cinta tumbuh semakin kuat, meski belum ada yang berani mengucapkannya secara utuh. Setelah malam supermarket dan insiden parkiran itu, Naila merasa dirinya makin aneh. Setiap kali mendengar nama Arka disebut, jantungnya langsung berdetak lebih cepat. Ia mencoba menyangkal. Ini cuma sugesti. Ini cuma karena dia sering ganggu aku. Aku nggak suka sama dia. Namun setiap pagi, ia diam-diam menunggu pesan singkat itu. Sarapan jangan lupa. Hari ini jangan kerja terlalu keras.
Kalau ketemu aku nanti, jangan manyun ya. Pesan-pesan sederhana itu sudah jadi bagian dari harinya. Sayangnya, kebersamaan mereka tidak luput dari mata orang lain. Suatu siang, saat Naila masuk ke pantry kantor, ia mendengar bisik-bisik stafnya. Aku lihat Bu Naila kemarin jalan bareng Pak Arka di supermarket. Loh, masa? Jadi selama ini mereka tuh musuhan di depan orang, tapi aslinya pacaran diam-diam. Kayaknya sih gitu. Soalnya Arka kan sering banget bercanda sama Bu Naila. Naila hampir menjatuhkan gelas yang ia pegang. Ia pura-pura tidak dengar dan segera pergi. Tapi dalam hati, ia geram. Gawat. Kalau rumor ini sampai ke direksi, aku bisa dianggap nggak profesional. Apalagi tender lagi panas-panasnya. Hari itu juga, Naila menemui Arka setelah rapat. Arka, kita perlu bicara, katanya dingin. Arka mengangkat alis. Kenapa nak? Tumben serius banget. Aku dengar ada rumor di kantor. Orang-orang bilang kita punya hubungan pribadi. Itu bisa bahaya buat reputasi kita di tender. Jadi, mulai sekarang jangan terlalu dekat sama aku di depan orang. Arka menatapnya lama, lalu tersenyum miring. Jadi, kamu lebih peduli sama omongan orang daripada hatimu sendiri? Naila terkejut. Bukan itu maksudku. Kalau aku jaga jarak, kamu yakin bisa? Arka mencondongkan tubuh, berbisik. Kamu yakin bisa pura-pura gak butuh aku lagi? Wajah Naila memerah. Aku bisa, katanya cepat. Lalu berbalik pergi. Namun langkahnya terasa berat. Seolah kata-katanya tadi adalah kebohongan terbesar yang pernah ia ucapkan. Beberapa hari kemudian, pihak panitia tender mengadakan makan malam bersama untuk semua peserta. Naila duduk bersama timnya, berusaha fokus pada diskusi. Namun Arka, dengan seenaknya, duduk di meja sebelah dan terus meliriknya. Saat makan, Arka tiba-tiba berdiri dan menghampiri mejanya. Permisi, boleh pinjam sedikit waktunya Bu Naila? Ada hal yang perlu saya tanyakan. Semua orang menoleh. Naila menahan napas. Apalagi sih? Arka, katanya, dingin. Arka tersenyum santai. Saya cuma mau bilang, ide presentasi Anda kemarin luar biasa. Saya kagum. Seisi ruangan terkesiap. Naila terdiam. Tak menyangka pria itu bisa memuji setulus itu di depan orang banyak. Namun ia tak mau kalah. Terima kasih. Terima kasih. Semoga kekaguman itu bukan cuma basa-basi. Arka menatapnya penuh arti. Percayalah, itu bukan basa-basi. Para tamu mulai berbisik-bisik lagi. Beberapa bahkan senyum-senyum menggoda. Naila ingin menghilang dari sana. Usai makan malam, hujan deras mengguyur kota. Semua orang berebut taksi. Naila tidak membawa payung. Saat ia berdiri di bawah atap, menunggu hujan reda, tiba-tiba sebuah payung hitam terbuka di atas kepalanya. Arka berdiri di sampingnya. Kalau kamu nunggu hujan reda, bisa sampai pagi. Ayo, aku antar. Aku bisa sendiri. Naila menolak. Arka terkekeh. Sendiri lagi, sendiri lagi. Nay, dunia ini gak bakal runtuh kalau sesekali kamu biarin orang lain ada di sampingmu. Naila menatapnya tajam, tapi akhirnya pasrah. Mereka berjalan bersama di bawah payung kecil itu. Jarak mereka terlalu dekat. Setiap tetes hujan yang jatuh di sekitar justru membuat keheningan di antara mereka semakin kental. Setelah mengantar Naila ke parkiran, ternyata mobilnya mogok. Aduh, sial, gumam Naila kesal. Arka menepuk kap mobil. Kebetulan, aku jago urusan beginian. Jangan sok bisa. Naila menatapnya ragu. Beberapa menit kemudian, mobil benar-benar hidup kembali. Naila ternganga. Kamu beneran bisa? Arka menyeringai lebar. Tentu saja, aku kan calon suami idaman. Naila hampir tersedak ludahnya sendiri. Apa-apaan sih Arka? Tapi dalam hati,
Ia tertawa. Momen kecil itu membuatnya sadar. Ia sudah terlalu terbiasa dengan kehadiran pria itu. Karena hujan makin deras, Naila akhirnya menerima tawaran Arka untuk mengantarnya pulang. Di dalam mobil, suasana lebih hangat. Radio memutar lagu romantis yang membuat Naila salah tingkah. Arka melirik sekilas. "Kamu kelihatan capek." "Aku memang capek," jawab Naila jujur. Arka menghela napas. "Kamu selalu paksa diri. Nay, kamu tahu nggak? Setiap kali aku lihat kamu berjuang mati-matian, aku makin kagum. Kamu keras kepala, ambisius, tapi kamu juga paling tulus." Naila tercekat. Ia ingin membalas, tapi suaranya hilang entah kemana. Arka melanjutkan, suaranya lebih pelan. "Aku tahu, kamu takut sama rumor. Tapi aku nggak peduli apa kata orang. Yang penting, aku peduli sama kamu. Itu aja." Hening, hanya suara hujan di kaca jendela. Malam itu, Naila tak bisa tidur. Kata-kata Arka terus bergema di telinganya. "Yang penting, aku peduli sama kamu." Ia menutup wajah dengan bantal. "Arka, kenapa kamu selalu bisa bikin hatiku berantakan begini?" Naila sadar, ia tidak bisa lagi membohongi diri sendiri. Ia memang punya perasaan untuk pria itu. Tapi apakah ia siap mengambil risiko? Jika hubungan ini benar-benar terungkap, karirnya bisa dipertaruhkan. Namun jika ia terus menyangkal, ia tahu dirinya akan lebih tersiksa. Keesokan harinya, Naila dipanggil ke ruang direksi. "Bu Naila," kata salah satu direksi, "kami dengar ada rumor yang menyebutkan Anda dekat dengan Arka dari perusahaan pesaing. Apa benar?" Naila tercekat. "Itu tidak benar, Pak. Saya profesional dan fokus saya hanya pada tender." Direksi mengangguk, namun ekspresinya masih ragu. "Baik, kami percaya pada integritas Anda. Tapi hati-hati, jangan sampai rumor ini melemahkan posisi perusahaan kita." Naila keluar dari ruangan itu dengan napas terengah. Jantungnya berdegup kencang. Ini sudah terlalu jauh. Aku harus bicara dengan Arka. Aku nggak bisa terus-terusan seperti ini. Malamnya, Naila menghubungi Arka. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil. "Aku dipanggil direksi tadi," kata Naila serius. "Mereka tahu soal rumor kita." Arka mendengarkan tanpa menyela. "Aku nggak mau hubunganku denganmu. Apapun itu menghancurkan karierku. Aku sudah bekerja keras sampai di titik ini, Arka." Arka menatapnya dalam. "Jadi, kamu nyesel udah dekat sama aku?" Naila terdiam. "Bukan itu, aku hanya takut." Arka meraih tangannya di atas meja. Sentuhan hangat itu membuat Naila menunduk. "Aku janji, Nay. Aku gak akan biarin apapun menjatuhkan kamu. Kalau ada yang harus disalahkan, biar aku aja. Tapi jangan suruh aku jauh dari kamu." Air mata hampir menetes di sudut mata Naila. Ia menarik tangannya perlahan, berbisik, "Kenapa kamu selalu bikin aku goyah?" Arka tersenyum lembut. "Karena dari awal, hatimu memang udah milikku, Nay." Gedung pertemuan sudah dipenuhi delegasi dari berbagai perusahaan. Hari itu adalah presentasi final tender terbesar tahun ini. Semua orang bersiap dengan wajah tegang. Naila berdiri di depan cermin ruang tunggu, merapikan jasnya. Nafasnya terasa berat. Ini bukan cuma tentang tender, ini tentang reputasiku, tentang harga diriku. Namun, bayangan Arka tak bisa ia usir. 3 tahun bertemu sebagai lawan, bertengkar tanpa henti, hingga akhirnya saling tarik-menarik hati. Semua itu berputar di kepalanya. Saat ia keluar dari ruang tunggu, langkahnya terhenti. Di koridor, Arka sedang berdiri bersandar pada dinding dengan tangan terlipat, siap perang. Tanyanya dengan senyum nakal. "Selalu," jawab Naila cepat. Meski dalam hatinya gugup, Arka mendekat, menunduk sedikit agar hanya mereka yang mendengar. "Aku tahu kamu deg-degan. Tenang aja, menang atau kalah, aku tetap bangga sama kamu.
Kalimat itu menusuk Naila lebih dalam daripada semua persaingan mereka. Ia ingin menjawab, tapi panitia sudah memanggilnya masuk ke ruang presentasi. Naila tampil percaya diri. Ia menjelaskan rencana, strategi, dan proyeksi keuangan dengan detail. Semua direksi tampak kagum. Namun begitu giliran Arka maju, suasana berubah. Arka tidak hanya menyajikan data, tapi juga menyisipkan candaan ringan. Ruangan yang tadi tegang mendadak dipenuhi tawa. Ia bahkan sempat melempar satu kalimat ke arah Naila. Seandainya rekan saya, Bu Naila, mau kerja sama dengan saya, mungkin kita sudah bisa membuat proyek 2 kali lebih besar dari ini. Seluruh ruangan langsung bersorak kecil. Naila menunduk, wajahnya memerah. Setelah presentasi, panitia meminta semua peserta berkumpul untuk pengumuman pemenang. Namun tiba-tiba, lampu gedung padam. Semua orang panik. Tak lama kemudian, terdengar suara ribut di luar. Beberapa orang berteriak karena ada sekelompok orang tak dikenal masuk, mencoba mengacaukan acara. Naila yang sedang berdiri di dekat pintu hampir terjatuh ketika salah satu pengacau mendorongnya. Namun sebelum ia sempat menjerit, sebuah tangan menariknya ke belakang dengan kuat. "Pegang aku, nak!" Suara itu jelas suara Arka. Situasi makin kacau. Para pengacau mendorong panitia dan melempar kursi. Beberapa peserta berusaha melawan. Tapi suasana benar-benar ricuh. Arka berdiri di depan Naila, melindunginya dengan tubuhnya sendiri. "Jangan jauh dariku," katanya lantang. Salah satu pengacau mencoba mendekat, namun Arka langsung menendang meja untuk menghalangi. Naila gemetar hebat. Ia tak pernah menyangka acara resmi bisa berubah jadi kacau balau begini. Saat salah satu preman hampir mengenai Naila, Arka langsung meraih tangan pria itu dan mendorongnya jatuh. Meski wajah Arka terkena pukulan di pipi, ia masih berdiri tegak. "Arka!" Naila berteriak, hampir menangis. Namun, Arka hanya menoleh sekilas, tersenyum kecil. "Tenang, aku gak akan biarin kamu kenapa-kenapa." Tak lama, keamanan gedung datang dan berhasil mengusir para pengacau. Suasana perlahan tenang kembali. Naila masih gemetar ketika melihat wajah Arka berdarah di pipi. Tanpa pikir panjang, ia meraih wajahnya dengan kedua tangan. "Kamu gila, kenapa harus maju melawan mereka sendirian?" Arka terkekeh meski kesakitan. "Kalau bukan aku, siapa lagi? Aku gak bakal biarin mereka nyentuh kamu, Nay." Naila menunduk, air matanya menetes. Ia memeluk Arka erat-erat di tengah ruangan, tanpa peduli pandangan orang lain. "Aku takut kehilangan kamu," bisiknya lirih. Arka terdiam, dadanya bergetar mendengar kalimat itu. Setelah semua tenang, Arka duduk di kursi dengan wajah penuh lebam. Naila membersihkan luka di pipinya dengan tisu. "Kenapa kamu selalu bikin aku khawatir?" tanya Naila. Suaranya gemetar. Arka menatapnya dalam. "Karena aku gak bisa berhenti peduli sama kamu." Ia menarik napas panjang, lalu berkata dengan serius, "Nay, aku sudah 3 tahun memendam ini. Semua sikap nyebelin, semua godaan, semua perdebatan itu hanya cara aku biar kamu tetap ada di hidupku. Aku jatuh cinta sama kamu." Dari dulu, Naila terdiam. Jantungnya berdegup kencang. Arka melanjutkan. Suaranya bergetar tapi mantap. "Mungkin kamu pikir aku lawan, tapi sebenarnya aku hanya ingin dekat. Aku gak peduli kalau kamu marah. Yang penting aku bisa lihat kamu. Nay, kamu mau lihat ketulusanku?" Air mata Naila jatuh tanpa bisa ditahan. Ia menutup wajah sebentar, mencoba menenangkan diri. "Apa aku sudah jatuh cinta padamu juga?" bisiknya pada diri sendiri. Arka menatapnya penuh harap. "Apakah aku ditolak?" Naila menurunkan tangannya. Matanya basah tapi bersinar. "Tidak, Arka. Aku hanya kaget, bingung. Tapi sepertinya aku punya perasaan yang sama denganmu." Arka langsung duduk tegak meski kesakitan.
Jadi, kita bisa bersama. Naila tersenyum di antara tangisnya. Kita jalani dulu saja, mari kita berpasangan. Arka terperangah sejenak. Lalu wajahnya berubah jadi ceria seperti anak kecil. Ia berdiri, meski agak oleng. Lalu bersorak kecil. Yes, jackpot. Beberapa orang yang masih ada di ruangan menoleh. Beberapa bahkan ikut tertawa melihat kelakuannya. Arka langsung memeluk Naila erat-erat. Terima kasih, Nay. Terima kasih. Udah kasih aku kesempatan. Aku janji gak akan pernah sia-siain ini. Naila tersenyum sambil menahan tangis. Kamu memang gila, tapi mungkin aku suka kegilaanmu. Beberapa jam kemudian, panitia akhirnya mengumumkan hasil tender. Suasana hening, semua menunggu dengan tegang. Dan pemenang tender tahun ini adalah perusahaan Arka. Ruang langsung dipenuhi tepuk tangan. Arka tersenyum lega. Tapi yang pertama ia lakukan bukan merayakan dengan timnya. Ia menoleh ke arah Naila. Namun, alih-alih cemberut, Naila justru menatapnya dengan bangga. Ia bahkan tersenyum tulus. Selamat Arka, katanya pelan. Arka balas tersenyum. Kali ini aku menang tender, tapi hadiah terbesarku tetap kamu. Naila mendengus. Wajahnya memerah. Dasar gombal. Namun dalam hati, ia tahu, itulah kalimat paling jujur yang pernah ia dengar. Setelah acara selesai, Arka mengantar Naila pulang. Di depan rumahnya, mereka terdiam beberapa saat. Arka menatapnya dalam. Mulai hari ini, kita bukan lagi musuh. Kita pasangan. Tapi aku janji, aku tetap akan bikin kamu kesal setiap hari, biar kita gak pernah bosan. Naila tertawa kecil. Aku yakin kamu memang jagonya bikin orang kesal. Arka meraih tangannya, menggenggam erat. Tapi yang harus kamu tahu, aku cinta kamu, Nay. Naila menatapnya lama, lalu tersenyum lembut. Aku juga, mungkin sudah lama cinta kamu. Hanya saja, aku terlalu keras kepala untuk mengakuinya. Arka menghela napas lega, lalu bersorak kecil lagi. Yes, resmi. Akhirnya, Naila tertawa. Dan malam itu untuk pertama kalinya, ia merasa hatinya benar-benar tenang. Hari-hari setelah tender final terasa berbeda bagi Naila. Biasanya, setiap kali membuka laptop, yang pertama ia pikirkan adalah bagaimana cara mengalahkan Arka. Tapi sekarang, ia justru mencari notifikasi pesan masuk. Dan benar saja, setiap pagi ada sapaan manis itu. Selamat pagi, calon mantan musuh kesayanganku. Sarapan dulu ya, jangan bikin aku cemas. Hari ini, jangan senyum ke cowok lain. Simpan buat aku aja. Naila selalu pura-pura mendengus kesal. Tapi diam-diam ia menanti setiap kalimat itu. Aneh sekali, rasanya pagi jadi lebih hangat hanya karena pesannya. Beberapa hari setelah resmi berpasangan, Arka mengajak Naila makan malam. Kali ini bukan meeting, bukan tender, bukan rapat, murni kencan. Kata Arka dengan gaya serius. Naila menahan tawa. Kamu yakin bisa kencan dengan normal? Soalnya biasanya kalau ketemu aku, kamu nyari bahan buat debat. Arka menyeringai. Tenang, aku sudah riset. Katanya, kencan pertama harus romantis. Tapi yang terjadi justru kacau. Di restoran mewah, Arka berusaha memotong steak dengan gaya elegan. Tapi, pisau malah terpeleset, membuat saus terciprat ke jasnya sendiri. Naila tertawa sampai perutnya sakit. Astaga, calon pengusaha sukses, kok kayak anak TK makan steak? Arka ikut tertawa meski malu. Ya ampun, gagal keren di depan pacar sendiri. Namun justru disitulah Naila merasa nyaman. Ia sadar, Arka tidak pernah berusaha jadi orang lain. Ia selalu apa adanya. Bahkan di saat konyol sekalipun. Suatu malam, Naila menemukan sebuah map di dalam tas Arka ketika mereka sedang lembur bersama. Ini apa? Tanyanya penasaran. Arka buru-buru merebut map itu.
Jangan lihat. Tapi Naila sudah membuka isinya. Di dalamnya ada catatan-catatan kecil, jadwal tender, kebiasaan Naila. Bahkan hal-hal sepele seperti Naila suka kopi tanpa gula dan Naila selalu bawa buku catatan biru. Wajah Naila memerah. Arka, kamu selama ini mengamati aku segitunya? Arka menggaruk kepala. Canggung, itu cuma strategi buat tahu kelemahan lawan. Naila menatapnya, tak percaya. Strategi apaan? Sampai tahu, aku suka makan roti isi keju tiap pagi. Arka menghela napas pasrah. Oke, ketahuan. Itu semua karena aku suka sama kamu dari dulu. Jadi aku simpan semua hal kecil tentangmu. Biar nggak lupa. Naila terdiam, lalu tersenyum lembut. Kamu benar-benar gila, Arka. Tapi aku suka kegilaanmu itu. Meski sudah jadi pasangan, kebiasaan mereka berdebat tak hilang. Di kafe kantor, aku bilang, cappuccino lebih enak daripada latte, kata Arka keras kepala. Kamu itu lidahnya aneh. Latte jauh lebih enak, Naila membalas. Di jalan tol, belok kanan lebih cepat? Enggak, lewat kiri lebih lancar. Namun, setiap kali perdebatan selesai, selalu ada canda tawa dan tatapan penuh kasih. Arka pernah berkata sambil terkekeh. Kalau kita berhenti berdebat, aku takut hubungan ini jadi membosankan. Dan Naila menjawab, kalau gitu, mari kita berdebat sampai tua. Arka akhirnya mengajak Naila bertemu dengan keluarganya. Awalnya Naila tegang, takut dinilai buruk, tapi ternyata keluarganya sangat ramah. Ibunya bahkan berkata sambil tersenyum, "Oh, jadi ini wanita yang selalu bikin kamu senyum-senyum sendiri, Arka?" Arka protes. "Ibu, jangan dibongkar." Naila tertawa geli, sementara wajah Arka memerah. Saat itulah ia benar-benar merasa diterima. Bukan hanya oleh Arka, tapi juga oleh lingkaran orang-orang terdekatnya. Meski tender sudah selesai, keduanya masih sering berhadapan dalam proyek-proyek kecil. Bedanya, kali ini mereka tidak lagi merasa seperti musuh. Kalau aku kalah, aku masih punya kamu, kata Arka santai setiap kali rapat. Naila menatapnya sambil pura-pura kesal. Hei, jangan anggap enteng persaingan. Namun dalam hati, ia bahagia karena ia tahu apapun hasilnya, mereka tetap saling mendukung. Suatu malam, setelah seharian bekerja, Arka mengajak Naila ke sebuah rooftop gedung tinggi. Aku mau kasih kamu sesuatu, katanya sambil menyalakan lampu-lampu kecil yang membentuk tulisan. Naila, my love. Naila terkejut, hampir menangis. Arka, ini semua kamu yang siapkan? Arka mengangguk. Aku tahu kita sering bertengkar, sering bikin satu sama lain kesal. Tapi justru itu yang bikin aku yakin kita cocok. Karena setiap pertengkaran selalu berakhir dengan senyum. Ia meraih tangan Naila, menatapnya penuh kesungguhan. Aku gak cuma mau jadi rivalmu, Nay. Aku mau jadi rumahmu. Orang yang kamu cari saat kamu lelah. Orang yang selalu ada, meski dunia melawan. Air mata Naila jatuh. Arka, kamu selalu tahu cara bikin aku luluh. Arka tersenyum lembut, karena kamu memang diciptakan untuk luluh padaku. Mereka tertawa bersama, lalu berpelukan erat di bawah langit malam penuh bintang. Sejak hari itu, Naila dan Arka tidak lagi hidup dalam bayang-bayang rumor atau persaingan yang merusak. Mereka tetap berdebat, tetap saling menguji, tapi dengan fondasi yang baru, cinta dan kepercayaan. Dari dua orang yang awalnya hanya saling menyulitkan hidup, mereka berubah menjadi pasangan yang saling melengkapi. Naila sering berkata, aku benci kamu waktu pertama kali kita ketemu. Dan Arka selalu menjawab, aku justru jatuh cinta padamu sejak pertama kali kamu marah. Mereka tertawa, sadar betapa anehnya jalan cinta mereka. Tapi satu hal pasti, pertarungan terbesar dalam hidup mereka bukanlah tender bisnis, melainkan pertarungan hati. Dan pada akhirnya,
Keduanya memilih untuk kalah bersama-sama, agar bisa menang dalam cinta.